Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang untuk pada Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Arlis akan mempresentasikan proyek transformasi digital saya dari kelas B dengan judul Smart Agromobility Digitalisasi Logistik Padi di Wilayah Pedalaman berbasis AI dan resolusi data. Proyek ini membahas bagaimana teknologi kecerdasan buatan dan sistem yang bertahap tahan terhadap gangguan koneksi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah distribusi hasil panen padi di daerah-daerah yang sulit dijangkau di sekitar kita. Kami memulai dengan menggambarkan sebuah paradoks. Sulawesi Selatan, menurut data BPS tahun 2024, mencatat potensi produksi padi sebesar 4 juta ton lebih. Angka ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang sangat strategis dan membentuk sistem manajemen distribusi yang sangat adaptif. Namun, di balik angka produksi yang masif tersebut, terdapat realitas fisik di lapangan yang jauh berbeda. Kami menyebutnya sebagai masalah first mile dan food loss. Ketiadaan akses jalan yang layak dari lahan pertanian menuju unit penggilingan menjadi kendala utama. Kondisi geografis yang sulit memicu penumpukan gabah di lokasi panen, kerusakan akibat cuaca, dan serta penurunan kualitas hasil panen yang drastis. Inilah yang dikenal sebagai food loss. Jadi produksi besar tidak otomatis menjadi pendapatan besar bagi petani karena banyak hasil panen yang rusak sebelum sampai ke pasar. Kemudian slide 3, kemudian ancaman blank spot. Masalah struktur fisik ini diperparah oleh salah satu hal, ketiadaannya sinyal internet atau yang kami sebut sebagai blank spot digital. Ada 3 dampak utama dari kondisi ini. Pertama, koordinasi terputus. Komunikasi antar petani dengan kurir mikro seperti ojek, Gojek Gabah, dan kurir bertenaga kuda menjadi tidak teratur karena tidak ada saluran komunikasi yang stabil. Kedua, aplikasi gagal berfungsi. Aplikasi logistik konvensional yang kita kenal sehari-hari itu mengandalkan koneksi server secara terus-menerus akan lumpuh total karena tidak ada sinyal. Lalu yang ketiga, risiko pasca panen meningkat. Tanpa koordinasi yang baik, terjadi delay pengangkutan yang drastis. Dan ini secara langsung meningkatkan risiko kerusakan gabah di lapangan. Dari sinilah kami melihat bahwa solusi logistik pertanian di wilayah pedalaman tidak bisa hanya mengandalkan aplikasi berbasis cloud seperti yang umum digunakan di perkotaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi bernama ekosistem Smart Agromobility. Solusi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan teknologi di wilayah pedalaman melalui kolaborasi dengan komunitas lokal seperti BUMDes dan jaringan objek gabah dipadukan dengan konsep resiliensi data. Ada 3 pilar utama dalam ekosistem ini. Pilar pertama itu posisi penjadwalan berbasis AI. Sistem ini melakukan estimasi waktu dan volume panen secara akurat sehingga armada pengangkutan bisa tersedia tepat pada saat panen selesai dan tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Kemudian pilar kedua, resiliensi operasional dengan prinsip offline first. Artinya fitur prediksi dan input data tetap dapat dilaksanakan secara lokal di perangkat meskipun tiada internet yang aktif sama sekali. Kemudian pilar ketiga, optimalisasi pendapatan lokal. Dengan sistem ini, kurir lokal tidak perlu lagi mencari pesanan secara manual. Rute yang terpusat dan terorganisir akan meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mendorong inklusi ekonomi di tingkat desa.
Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana arsitektur teknologi di balik sistem ini bekerja melalui 4 tahapan teralur. Tahap pertama adalah input data offline. Petani menginput variabel yang penting seperti luas lahan, jenis dan jumlah pupuk yang digunakan, baik area maupun DAP, serta tanggal tanam. Proses input ini bisa dilakukan tanpa koneksi internet sama sekali. Tahap kedua, edge processing dan AI menggunakan model LSTM atau long short term memory. Model deep learning ini ditanamkan langsung di dalam perangkat. Dikenal dengan edge computing, artinya pemrosesan data time series dilakukan secara lokal di perangkat petani atau kurir tanpa harus terhubung ke cloud. Tahap ketiga yaitu prediksi dan sinkronisasi. Sensem menghasilkan prediksi hasil panen atau yield setelah perangkat kembali terhubung ke internet. Sinkronisasi data ke server pusat akan berjalan secara otomatis di latar belakang. Kemudian keempat, koordinasi logistik berdasarkan hasil prediksi tersebut. Sistem akan mengimitasi armada kurir mikro terdekat secara posisi sehingga bisa menghindari terjadinya penumpukan gabah di satu titik. Untuk memvalidasi konsep ini benar-benar dapat diterima oleh penggunanya, kami menguji penerimaan teknologi Smart Argumability menggunakan metode Structural Equation Modeling dengan alat bantu Smart PLS. Model konseptual ini terdiri dari 5 variabel latent yang saling berhubung, yaitu persepsi AI, kemudahan, kebermanfaatan, resiliensi offline, dan niat penggunaan. Setiap variabel ini diukur melalui beberapa indikator yang pada diagram ditunjukkan dengan kode seperti A1, A2, A3 untuk kemudahan, B1 hingga B3 untuk kebermanfaatan, dan seterusnya. Fokus dari analisis ini adalah memetakan secara empiris bagaimana fitur-fitur teknis dari sistem ini mempengaruhi niat para petani dan kurir mikro untuk benar-benar mengadopsi sistem tersebut di lapangan. Kemudian di langkah pertamanya adalah pengolahan data adalah uji validitas yang dilihat dari nilai outer loading setiap indikator terhadap variabel latentnya. Dari tabel yang kami tampilkan, seluruh nilai outer loading bergerak pada rentang 0829 hingga 0954, sehingga contoh indikator A2 terhadap kemudahan bernilai 0,903, BI terhadap bermanfaatan bernilai 0,945, dan C2 terhadap nilai penggunaan bernilai 0,954 yang merupakan nilai tertinggi dalam tabel ini. Standar yang digunakan dalam metode PLS adalah nilai loading harus di atas 0,70. Karena seluruh nilai dalam penilaian kami berada di atas ambang batas tersebut, dapat simpulkan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner kami valid. Artinya setiap pertanyaan yang kami ajukan kepada responden memang secara akurat dan presisi mengukur apa yang seharusnya diukur dalam konteks logistik pendalaman. Kemudian setelah validitas, kami melanjutkan ke uji reliabilitas yang dilakukan dari 4 indikator: Cronbach Alpha, Composite Reliability, ROE, Composite Reliability ROC, Average Variance Extent atau AVE. Hasilnya, variabel kebermanfaatan memiliki Cronbach Alpha 0926 dan AVE 0871. Variabel kemudian memiliki Cronbach Alpha 0904. Niat penggunaan mencatat nilai tertinggi dengan Cronbach Alpha 0936 dan ROC sebesar 0959. Persepsi AI memiliki nilai sedikit lebih rendah dibandingkan variabel lain, namun tetap di ambang minimum dengan Cronbach Alpha 0856 dan resiliensi offline mencatat Cronbach Alpha 0898. Karena seluruh kriteria Cronbach Alpha dan Composite Reliability terpenuhi secara ketat di atas standar yang berlaku,
Ini menunjukkan bahwa sistem yang kami rancang sangat tangguh dan konsisten. Artinya apabila sistem Smart Argo Mobility dan kuesioner ini ditetapkan berulang kali pada kondisi pendalaman yang serupa, hasilnya akan tetap stabil dan dapat diandalkan. Selanjutnya, kami akan melakukan uji R-square untuk melihat berapa besar kemampuan model ini dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Untuk variabel kebermanfaatan atau perceived useful diperoleh nilai R-square sebesar 0,0574 yang artinya berarti 57,4%. Variasi pada variabel kebermanfaatan mampu dijelaskan oleh 3 variabel lain, yaitu kemudahan, resiliensi, dan persepsi AI. Sementara untuk variabel niat penggunaan atau behavioral attention to use diperoleh nilai R-square sebesar 0,637 atau 63,7%. Artinya sebagian besar variasi pada niat penggunaan sistem ini dapat dijelaskan oleh model yang kami bangun. Berdasarkan kategori yang umum digunakan dalam penelitian PLSSIM, nilai-nilai ini termasuk ke dalam kategori moderate hingga substansial. Ini menunjukkan bahwa model penelitian kami memiliki kekuatan prediksi yang cukup kuat sehingga besar alasan mengapa masyarakat pedalaman atau mau mengadopsi sistem ini berhasil dijawab oleh kerangka Smart Agro Mobility kami yang kami bangun. Kemudian tahap selanjutnya adalah uji hipotesis melalui prosedur bootstrapping dengan menilai nilai t-static dan p-value dari setiap jalur hubungan antar variabel. Ada 6 jalur hubungan yang kami uji. Mari kami bacakan satu persatu. Jalur pertama, kebermanfaatan menuju niat penggunaan, memiliki nilai original sampel 0,352 T statistik 2,784 dan p-value 0,005. Karena p-value di bawah 0,05, jalur ini signifikan. Kemudian jalur kedua, kemudahan menuju kebermanfaatan dengan nilai original sampel 0,298, t-statiknya itu 2,084 dan p-value-nya itu 0,037. Jalur ini juga signifikan. Kemudian jalur ketiga, kemudahan menuju niat penggunaan secara langsung dengan t-statik hanya 1,193 dan p-value 0,0233. Karena p-value-nya ini di atas 0,05, jalur ini tidak signifikan. Jalur keempat, persepsi AI menuju kebermanfaatan dengan t-statik 0,812 dan p-value 0,417. Jalur ini tidak signifikan, bahkan menjadi jalur dengan signifikan paling lemah dalam keseluruhan model. Jalur kelima adalah resiliensi offline menuju kebermanfaatan dengan t-statik 3,0007 dan p-value 0,003. Jalur ini signifikan. Dan jalur keenam, resiliensi offline menuju niat pengguna secara langsung dengan t-statik 3,019 dan p-value 0,003. Jalur ini juga signifikan. Jadi secara keseluruhan ada 4 jalur signifikan, yaitu kemudahan kebermanfaatan niat penggunaan, resiliensi offline kebermanfaatan, dan resiliensi offline ke niat penggunaan. Sementara 2 jalur lainnya yaitu kemudahan langsung ke niat penggunaan dan persepsi AI ke kebermanfaatan tidak terbukti signifikan secara statik. Dari hasil dari pengujian hipotesis tersebut, kami menarik temuan utama. Temuan pertama yang paling penting adalah faktor yang paling kuat dalam model ini adalah resiliensi offline atau offline first. Sistem tetap dapat berjalan koneksi internet terbukti menjadi faktor penentu mutlak. Inilah mendorong utama kebermanfaatan sistem sekaligus niat adopsi logistik di wilayah pedalaman. Kemudian temuan kedua kami adanya efek mediasi melalui kemudahan. Sistem yang mudah digunakan ternyata tidak otomatis membuat petani ingin memakainya secara langsung. Kemudahan tersebut harus lebih dulu menghasilkan kebermanfaatan logistik yang nyata, baru kemudian pengguna akan terbentuk. Kemudian temuan ketiga adalah adanya faktor yang gagal terbukti, yaitu persepsi AI atau label AI.
itu sendiri ternyata tidak terbukti berpengaruh langsung terhadap penguatan sistem. Responi yang sebagian besar merupakan akar rumput atau masyarakat di tingkat lapangan kurang peduli dengan teknologi dengan terminologi kejelasan buatan. Mereka hanya peduli pada fungsi. Kemudian berdasarkan seluruh temuannya, kami menyusun kerangka kebijakan nasional yang meningkatkan teknologi digital dengan kearifan lokal terdiri dari 4 poin. Poin A, infrastruktur first mile aktif. Kami akan mengusulkan alokasi dana desa untuk membangun infrastruktur khususnya Smart Agro Hub transisi. Poin B, integrasi transportasi mikro. Kami mengusulkan standarisasi dan legalitas bagi objek gabah maupun tenaga hewan dalam rangka pasok resmi. Kemudian poin C, digitalisasi dan ketahanan data. Kami mengusulkan adanya limitasi hukum atas transaksi yang dilakukan secara offline. Kemudian poin D, ekonomi dan perbudayaan. Kami mengusulkan skema Vehicle as a Service atau VAS serta pembiayaan hijau yang inklusif bagi para pelaku transportasi. Kemudian kesimpulannya, sebagai penutup, kami sampaikan kesimpulan ini dari penelitian ini adalah TCI melalui metode model SDM dan Edge Computing berhasil menjawab krisis first mile dan blind spot yang terjadi di wilayah pedalaman. Untuk ke depannya, kami merencanakan pengembangan AI dengan tambahan integrasi data cuaca yang secara dinamis serta fitur operasi otomatis pada aplikasi kurirnya. Aktivitas dari seluruh keseluruhan ini diproses menilai satu key performance indikator utama yaitu beban biaya logistik terhadap nilai panen. Kami menemukan dalamnya sebuah efisiensi biaya logistik atau IEC yaitu IEC sama dengan nilai pasar panen di mana V panen adalah nilainya dari si panen dan si trans adalah total biaya transportasi yang dikeluarkan dan si loss adalah kerugian finansial yang akibat food loss. Semakin tinggi nilai IEC ini ini semakin sistem logistiknya berjalan karena biayanya transportasi dan kerugian akibat kerusakan panen semakin kecil. Kemudian demikianlah presentasi saya mengenai Smart Agro Mobility. Smart Agro Mobility. Terima kasih atas perhatiannya. Kami terbuka, saya terbuka diskusi selanjutnya. Saya Muhammad Arlis dan mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.